Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa yahdi man yasha'u bil islami 'anil syirki wa min kulli dhalalat. Nahmaduhu tabaraka wa ta'ala hamdan kamilan yaliqu bi jalalil dzati wa kamalis sifat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ghafirudz dzambi 'alal mu'mini bisyami wal qiyami wa yarfa'u bihi mad darajat. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala akmalil makhluqat nabiyyina Muhammad ibnu Abdillah an-nadhirati wal mubasysyirat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi tujza kullu nafsin bima 'amilat. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala mudzakiran bidzalika fi kitabihil aziz. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah senantiasa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai nikmatnya sehingga kita masih bisa melaksanakan segala perintah yang diamanahkan kepada kita selaku hambanya. Dengan hidayahnya pula kita masih bisa melaksanakan berbagai amalan ibadah yang dimana ibadah itu adalah sebuah tujuan utama diciptakannya kita di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka sebuah nikmat besar yang kadang lupa untuk disyukuri oleh seorang hamba adalah nikmatnya hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana hidayah ini kadang menjadi sesuatu yang lebih penting dari hidup kita daripada kebutuhan makan dan minum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala dalam menerangkan dan menyampaikan kewajiban berpuasa dan segala yang berhubungan dengannya, menutup ayat tersebut juga justru dengan perintah untuk mensyukuri yang namanya nikmat hidayah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan wajib bagi kalian untuk mengagungkan Allah atas hidayahnya yang Allah anugerahkan kepada kalian agar kalian dapat mensyukuri nikmat hidayah tersebut. Quran surah Al-Baqarah 185. Maka ayat tersebut menjelaskan bahwasanya sebuah nikmat Allah berupa hidayah, yaitu bimbingan, petunjuk kepada para hambanya yang soleh, yang dimana petunjuk itu merupakan sesuatu yang sangat kita butuhkan. Bahkan untuk meminta hidayah ini, kita juga lebih banyak mengulang-ulang permohonan hidayah ini daripada perilaku, yaitu makan dan minum. Dalam sehari kita selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam salat maupun di luarnya. Ihdinas siratal mustaqim, itu selalu kita mohon. Imam Ibnu Taimiyah menerangkan tentang ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah dengan sebuah keterangan bahwasanya seorang hamba sangat membutuhkan hidayah, bimbingan atau petunjuk pada jalan yang lurus.
Inilah yang dimaksud dengan doa tersebut. Tidak ada seorang pun yang dapat selamat dari azab Allah dan mendapatkan kebahagiaan melainkan dengan hidayahnya, sehingga seseorang yang tidak dapat hidayah bisa saja menjadi orang yang dimurkai, bahkan sesat jalannya. Dan hidayah itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ibnu Katsir juga pernah ditanya tentang ayat tersebut dengan sebuah pertanyaan, mengapa seseorang mukmin selalu meminta hidayah pada setiap waktu, baik di dalam dan luar salat, padahal dia telah mendapatkan hidayah tersebut? Bukankah itu meminta sesuatu yang sudah ada pada dirinya? Maka Syekh Ibnu Katsir menjawab, tentu tidak demikian. Sekiranya bukan karena begitu sangat butuhnya seorang mukmin terhadap hidayah Allah, siang dan malam tentu Allah tidak akan memberikan arahan agar seseorang mukmin meminta hidayah darinya. Dan kita setiap saat, setiap waktu memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita ini masih diarahkan oleh Allah dengan begitu mudahnya untuk melakukan perintah-perintahnya dan begitu mudahnya untuk menjauhi larangan-larangannya, bukankah itu sebuah nikmat yang besar? Karena itu adalah petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah selalu menyajikan di hadapan kita ini berupa petunjuk-petunjuk. Karena kita memang memintanya. Setiap saat kita memohon ihdinas siratal mustaqim. Tapi jangan sampai setiap Allah menunjukkan kepada kita berupa hidayah tersebut lalu kita tidak mengambilnya, lalu kita tidak memperhatikan, kita mengabaikan, naudzubillah. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang khianat, selalu minta hidayah tapi ketika diberi tidak kita lakukan, tidak kita ikuti petunjuk tersebut. Ibarat seseorang yang bertanya tentang sebuah jalan. Seorang yang asing tanya kepada penduduk setempat, saya mau menuju ke blok D11, itu arahnya mana? Lalu diberi arahan, silakan jenengan ke arah utara, belok kanan, belok kiri dan sebagainya. Lalu tidak diikuti hidayah tersebut. Maka itu adalah sesuatu yang konyol, meminta petunjuk, begitu ditunjukkan tidak mengikuti arahannya. Maka hidup ini juga demikian, jangan sampai kita ini mempermainkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita memohon petunjuk-petunjuk setiap saat, lalu diberi petunjuk oleh Allah malah tidak diikuti atau tidak dilakukan. Begitu kita meminta petunjuk agar diberi solusi dari berbagai masalah, lalu Allah menampakkan petunjuk tersebut, diperdengarkannya kita dengan suara adzan supaya kita bersujud dan mendapatkan kemenangan, mendapatkan solusi kehidupan, lalu tidak segera kita laksanakan tersebut, maka itu sama saja meminta petunjuk tapi tidak mengikuti tatkala sudah diberikan. Meminta petunjuk, lalu petunjuk itu hadir berupa undangan pengajian tapi tidak kita hiraukan padahal tidak punya uzur, maka itu sama saja. Bisa jadi solusi hidup kita itu ada pada kehadiran kita di dalam majelis-majelis ilmu. Maka tatkala kita masih digerakkan oleh Allah untuk menghadiri kebaikan-kebaikan, maka kita senantiasa mensyukuri karena hidayah itu menjadi sesuatu yang penting. Tanpa petunjuk dari Allah, maka kita tidak bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka para ulama itu juga merumuskan bahwasanya petunjuk itu ada bermacam-macam. Ada hidayah yang diberikan kepada seluruh makhluk, yaitu ada yang menyebutnya sebagai insting dan lain sebagainya. Maka itu ditujukan, diberikan kepada seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diberikan kepada semuanya. Itulah betapa maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Musa berkata, Rabb kami Allah Ta'ala ialah Rabb yang telah memberikan kepada setiap makhluk bentuk kejadian kemudian memberinya petunjuk. Quran surah Thaha 50. Betapa maha indahnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan semua makhluk beraneka ragam, berakal maupun tidak, tapi tetap diberi petunjuk.
Ketika seekor ayam menetas, maka dia sudah diberi petunjuk hidayah oleh Allah apa yang harus dia makan. Bahkan apalagi seorang bayi manusia justru tentunya sudah punya akal, tapi di masa kelahirannya dia cukup diberi hidayah oleh Allah bagaimana dia caranya mengekspresikan ketika dia lapar dan dahaga. Ada hidayah irsyad, petunjuk berupa penjelasan kebaikan yang mencakup orang-orang muslim dan kafir. Wa hadainahun najdain. Kami menunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu kebajikan dan kejahatan. Quran surah Al-Balad ayat 10. Tinggal bagaimana manusia meresponnya, mengambil petunjuk yang mana. Maka ada juga hidayah taufik dan juga ilham. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan membimbing hatinya. Quran surah At-Taghabun ayat 11. Inilah hidayah taufik. Maka kita senantiasa bersyukur kepada Allah ketika kita bisa mendapatkan hidayah dari taufik yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita dengan mudahnya menjalankan perintahnya dan kita dengan mudahnya menolak apa-apa yang tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ada juga hidayah menuju surga ataupun neraka, yaitu ketika manusia itu setelah berkumpul di mahsyar, ditimbang, dihisab masing-masing, maka Allah berfirman, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat beserta pasangannya dan sesembahan-sesembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Quran surah As-Saffat ayat 22-23. Dan juga alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepada kami surga, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberikan kami petunjuk. Quran surah Al-A'raf 43. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka betapa pentingnya kita mensyukuri nikmat hidayah ini, karena tidak mungkin kita memperolehnya kecuali betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang Nabi Muhammad saja tidak berhasil menanamkan petunjuk kepada pamannya sendiri Abu Thalib, karena memang itu adalah betul-betul Allah yang paling berhak dan hanya Allah yang bisa memberikan hidayah, dan kita telah diberi hidayah selama hidup kita, betapa kita tidak mensyukurinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka bukankah selama hidup kita segala amalan ibadah yang kita lakukan ini adalah memang betul-betul karena kita masih dikaruniai hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Ramadan bahkan yang telah kita tuntaskan dengan penuh kesadaran, dengan penuh pengharapan kepada Allah, itu juga karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka maha benar Allah yang menutup perintah berpuasa itu dengan walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Memang hidayah itulah yang harus kita syukuri. Kadang kita bersyukur itu hanya menunggu ketika mendapatkan rezeki dan kenikmatan lainnya, padahal kita lupa sungguh nikmatnya iman, nikmatnya berislam karena hidayah dari Allah itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri, dan semoga kesyukuran kita atas hidayah itu bisa menambahkan kekuatan iman kita, karena Allah menambah lagi frekuensi hidayah yang diberikan kepada kita karena kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al huda was sadad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Aqimus salat.